Mangat bitin belum paasen panjang penyamyambung melajur habun belum petah maragaki tatau sanang padi panong kilawasang sun banong anjak tinggal mana nijak sambil dengan tinggal mana sambil mak serah tuh berkumpul penghar jalan adat. Nah, nampuna warga di silahkan Bapak Ibu pengantin dihadir mendeng. Haru. Ya haru lah. Kamar pengantin. Jadi batu lah. Ya, pakai batu. Jadi batu. Oh iya, dua dapat jadi batu. Dua batu dapat jadi. Ije tahu. Ya. Terus sangat saya berdoa menjemput pengantin. Tuh jadi tege dinun pengantin di mana? Esum gue, jangan tahu salah. Jadi amun pula pisak tulang belawar gunakan. Puna usang rujuk-rujuk berendai nau jadi pakai kontak patin. Jangan pakai melinggung gunakan. Beken. Jadi belaku panohon isut. Ukur kita dulu kini. Kahai. Jadi tawa nanti. Nanti. Mereka beda ampi mak. Ating kan Gerinda, Ewe Aram. Yusita. Yang salah Iya kau terkena ambil sintamnya kau kujuk-kujuk mengguang pangeran. Bambay dengan pangeran. Mangat kau tahu menjadi akan bambay bereng pangeran. Tapi ambil sintam. Tapi ikaw tekong pangeran te puno cantik. Jaka ia dia mingat janji dengan Intan Gerinda. Puna ia pasti ia jatuh menau. Bukan itu, Indo. Akan buang ketika tuh. Tidak salah pangeran te. Dia badi menolak cinta. Tapi dia hanya khianat, hanya janji. Kami teh berlaku ketika itu ikau dan pangeran kita maaf dengan dan pangeran berdoa. Amun ikau hendak mendidu jodoh, semoga ikau belum mendidu jodoh. Itu makanya kilo pangeran kia. Tapi tolong doakan kia sebaliknya. Akan pangeran Kode Intan Gerinda kare hidup berbahagia. Ungkapan maaf akan ongkos gojekmu buli. Terima kasih. Ya silakan. Ayo. Si bikin dengan jiwa waktu mak. Nah, oh ya, kau nak tengok pangeran. Iya teh abang punya Intan Gerinda aja asli teh. Barak keja usang ringo-ringo minyak wanginya ketahuan. Abang kejatun barai bau, gua berartinya. Gua nak tengok pangeran abang punya Intan Gerinda, gua dia puji telanjang pai itu. Awi yang menejak kare, papan menejak laseh tu sang kalian dai. Jadi kau nanti ke pangeran tuh, anu kan cantik, mau diakin luar biasa. Ya betul.
Bukan gerina aja tuh. Jadi pangeran itu dia hendak mengkhianati janji dengan Intan Gerina. Adiknya akan ikau tu cantik. Terima kasih. Dengan simpatisan dengan simpang. Ikau hendak merebut pangeran dari Intan Gerina. Tapi tadi pangeran tetap setia. Dia akan tahu Intan Gerina. Habisnya pangeran mau ketika tu amun ikau hendak mendidik jodoh. Jadi Semoga engkau mendidik jodoh diganteng oleh pangeran. Semoga engkau jadi jodoh muka hendak banu. Dan semoga engkau hidup biar jadi jodoh batuan merejeki. Dan tolong doakan tiap pangeran hidup berbahagia akan Intan Gerina. Dan tuh kalau ucapan terima kasih dari pangeran ampun maaf. Ya, akan pangeran punya ampin panjang gayang-gayang punya ibekan di Sumberendau. Kamu lendau lah tuh dari iben. Nama tekan ujut. Kena tekan atau rumah. Ribut di bahalap lah kan? Tekan mah punya tengah-tengah tu. Hei. Iya pudas mah. Oh tadi alas kaki, kilo berbuamnya. Berarti pasti buam Intan Gerina gitu. Hei ya. sama ada Hei. sama Tuh. ya Ya. dah Berarti itu tuh punya Intan Gerina aja. idola Iya. ya beras kan Ije mahir bahamburan itu. Tuh, iya. Cek putih hati ini. Kilau tentelu. Ije. Pokoknya enak kilau Jawa urang. Melek belum simpaknya kita radang kesinya jangan minyak mani kemana cepat yang merejeki. Oke. Ini hendak nempaya beralang apa nih? Ya. Taya. Hampir. Udah pas. Sudah pas hampir. Kau naik Gerina ke doang di tanah. Yo. Iya. Tapi kalau tuh haken, habis itu tahu menyeriar hello. Abi aku yakin kilo kuam no. Amut ketemu hasil ketemu Intan Gerina tekan palu jali. Jali buat hatabe hasil. Ketemu itu buang penabe teteke kode etik. Dia pernah harus tetep Anda. Ayo coba hajuluk tabe anu ngakang anu katen tilap. Maju Kamu pengarang pernah maju. pas sangat kode etik kata kalau digitu. Buka hello Pak. Buka dulu. Nah, Menarik. enak penabe itu pernah pas. Iya kan. Bapak Ibu pemirsa, toye, Intan Gerina, duit pangeran jadi hasuna uang kesana kanya. Ya, nomor itu, palaku 5 pikul barang adat ditunaikan dengan 1 bidang tanah yang terletak di Syekh Haji Alitung, wilayah desa Tampang, Tumbang Anjir. Oke, silakan keterangan. Iya, sudah kan? Dengar piring itu. Jadi kalau tuh gunakan. Yuk. Awi itu ya, tinggi kesepakatan dengan ya pihak Sanera Tuau. Jadi kare surat tadi menyusul rehian. Mengeluh kami apa itu? Yuk. Jadi tuh awi itu dia dipasang lagi pangkahai, dipasang lagi sulak tuh. Jadi hari kita berpikir dia. Kami pelaku 5 pikul barang adat. Jadi sepakat tahu. tunai Jadi amun punai itu tuh coba tanda deal lu macam teh. tunai Tanda deal itu kan tutu. Berarti ye. Amun punai tutu au. Nerima ketum di kelute nah. Nerima tuh. Tengah. tunai Nanti rakyat mentegek tanda teh bahwa jadi diterima tegek pelaku diterima abi pihak ibu babi teh isu lah kedua
Kedua menyaksikan ampin pembunuhan jalan adat. Ayo masuklah. Jadi benar-benar pihak Pangeran Raja kau membayar. Lanjut pihak nomor kedua lah. Kita tinggal siapa? Nomor kedua ya saput jahawan kati barang adat diuangkan jahawan Rp100.000. Ya, saput. Nanya piring kau juluk mu piring kau. Jembing kau ya kete. Ya nak kau ketemu sama imbing piring teh juluk teh. Tunai. Ya. Nanya ke mantir adat betul. Elak kerja tecek je bikin, tecek je piring teh. Karena ketun karawe. Yuk nengah ka. Nengah hilang kita ni hayak duit ni. Masalah. Aduh, hai. Kau dah nak. Ya, dia kare. Ya, saya orang jadi dia. Ya tahu betul. Pelaku dengan saput jadi saput jadi tanda tu. Ya, dia ya. Ya nomor telu lah. Elah lu berkecek lebih teh amun tidak bayar. Ya lanjut amun akan tagih nampam dai. Pasal je ketelu, pasal ketelu pakaian 4 kaki barang adat. 4 kaki barang adat diuangkan Rp400.000. Ya, ni ate Anda pakaian. Juluk, ya juluk. Ya. Juluk akan menteri adat tenai. Mengerti ate? Yo, dengar padel, yo. Kuye, ucapan terima kasih kepada pihak Pertamina, bayar, dengar. Ya, oke, lanjut. Yo, lanjut. Nomor 4. Gerantung kuluk pelek 15 kaki barang adat. Amun jatuh gerantung tahu diuangkan Tunai. Jadi itu, hei, komanda. Gerantung teh TKI. Tapi mela anu teh dah jadi mukul. Ayo berlaku mantu gerantung lah. Ya. Dan jadinya ke cara simbolis itu duit kan? Ya. Ayo mantu gerantung. Jangan ya, tunggu dia mukul gerantung. Gung tanda akhir terima kasih habis itu je ucapan karena jadi membayar. Jadi tanda deal. Habis jadi tecek tanda deal ini. Ya deal. Ya, boh. Gitu tanda deal. Terima kasih. Ya, dia kelima. Pulau Singapelek. Ije kiping mas atau sepasang cincin kawin. Jadi, deal. Nakar duit kau kampung. Deal. Ya, kau nakar. Oke. Jakul tu. Gitu Pulau Singapelek. Berarti singa pembelum. Yaitu pangeran dimainkan gerina. Kalau gitu tu, dia akan singa pembelum anak jarian ketun sama imbing tu. Sama mandak ambil sangkut. Imbing lagi main tu. Iya nah. Imbing lagi. Ya. Jadi saling Akan awak hindai karena makan cemik pen. Ya. Deal. Ya. Tahu dia Mindah situ. Ya, apa dai? Oke, tanda deal. Ya. Deal. Lanjut nomor jahawan. Lilis terus pelek. Ije pucuk lilis lumia. Oke. Tengah kau. Ya kare. kare buka. Kare buka gitu. Oke. Yakin Iya. ni kita pihak kata itu. Jadi tu. Menjaru. Ni akan menteri adat. Aku mau pilih menteri adat. Iya Ya. nah. Yuk tengah akan menteri adat. Jadi gitu. Anu itu. Iya teh lamian terus pelek kawinnya. Iya. Berarti terus janji. Narai. Jadi terus janji pangeran tu dengan inten gerinda tu. Tege arti. Kali teh Ya tahu pen. kilo lamian dia hubah handang dia ke hubah itu mulang atau janji. Pangeran dengan inten gerinda. Kali teh itu tu langsung pangeran dia mentajek ke Honsa. Tu tege tu. Tejek janji itu kan. Terus janji. Kau nak kan tukang. Iya, tembak. Ini sekian. Iya. Iya.
Terima kasih. Karena ada cuk. Ya, Jadi, kau tunjukkan. balik berangai. Lanjut. Ya. Anak nengah turun janji kalau. Entang jamu, entang Ya, lanjut. Tengah terus jadi lu. Kau tahu lihat tadi tu. Lihat apa masalah? Tengah terus jadi. Oh, mama. Hoi, Aku ndohop kau, Mak. ya. Eben ngebut kau, Mak. Lanjut. Cukup kopi. Ya puji aja karena merebus aku karena pangeran. Ya. Dan puji. Iya tahu. Ya. Tisut. Aku ndohop Mama. Ya, lanjut Pak. Eben merebut Mama. Lanjut menuju Sinjang Entang. Ije tapi ije bahlai. Ya, ije tapi ije bahlai. Jatuh gereja naik kap jadi keh tuh. Bayar. Tunai. Ya, sekok Bayar. Sudah pindah dia ke wah dia jatuh dari kau kawahan. Aduh. Ya, Aku tiang tengah, bawah. tanda deal. Ya. Oke. Lanjut. Tunai kak. Lanjut. Ya, deal. Ada jeruk. Deal. Dero. Itu lu masak di Atau teh. pa yang kena nairi. Baik pun kurang kena nayo. Ayo, lanjut. Nomor hanya lapik luang ije lambat balai. Dia kurang. Kuala kurun ni kete pu. Dia butuh dukungan Allah butuh. Kami lapik luang. Nah, jadi kita bilang mah apa aja. Bilang kan. Ya, deal. Yo, bilang dulu kita Gatang sampai dengan lapik. kadang kesuah kadang bisa. Jadi itu teh dengan tuh. Kayak perlu lapik PJT mirang yang hari pelapa meteng kare. Ya. Ya, sini buka Anda. Ya, sip. Nah, nanti tenaga itu kering deh. Dero dong. Dero lu masak teh. Tuh nah ganan endau dah. Ya, Anda terima. Ela helu anu betul masak teh bere dero. Iya, dia betul masak menyusun anu lagi. Ya. Nyusun saku takah gandeng kilau deh gandeng kuah kia. Terus. Tanda deal. Deal. Ya, Ada deal koi. tanda deal. Lanjut. Salah sampai salah ayat. Ya, lanjut. Nomor jelatin duit lapik rugi. Ije ke bawah duit ini. Tega apa tu bayar kena? Wah. Pantang aja tuh ya pantang ada Keprendeng iben mah. Lihat keprendeng iben. Paya bukti jurus siapa? Sitor masih motor elektor. Jangan buat jatuh buat di babi itu kau. Makanya 2 kali Menakui. Ya, duit lapik rugi. Ya. Bisa ke bawah Aku duit tuna perak. keprendeng iben. Punya duit Bahannya duit namanya. tuh. Bahannya Ya. namanya wilayah rangan Kami ini. teh, Aura jabatan siap. lapik rugi Lihat itu keprendeng iben dong. aku. Oke, lapik kamu. Apa memari tuang duit tuh rezeki. Untung ukur. Ukur penatap Bangkat perumahan. jalar. Kami teh kita sampai mimpi ya. Ikau mimpi. Ikau teh mimpi lagi. Turun gede. Ya, tejek kali. Ya, tejek kali. Oke, tanda deal. Ya, tanda deal. Abi harapan Terus kita saja. na even gue itu belum tetap sana. Terus saja. Pangkat jalan. harus padahal akan event kau. Lanjut ya ke 10. Lanjut nomor 10. Timbuk tangga. Mantap. Diuangkan 100.000 rupiah. Dia tidak diuangkan. Ada barang. Diuangkan 3 barang. Ujung Tiga piring barang. ujung piring inyong behar. Ya, Tiga barang. ya. Tidak Tiga butuh barang. diuangkan. Ya. Harus kau tuh ya, tanda. Ya. Harun deal itu deal. Dan deal. Tidak perlu diuangkan. Punya barang. Lanjut. Ya nah. Nomor 11 lah. Ya. Pinggan pananan pengajian cuma. Ya. Dah indah jadi oleh itu dia. Ada
mudah-mudah. Ya. Ya, mungkin Kilau kuan beli bahasa na. Dengan ucapan Bahannya terima mirip, kasih bahannya neser. dengan ucapan terima kasih kepada pihak hati Abi Raja Rina Sau. Lanjut. Lalu yung basahnya nih Ya, atau? 12 tutup pohon 2 meter kain hitam atau benang babila. Tegana. Jangan naik berjumpa silang bersilang. Mana aku ini? Mana aku ini? Mana aku ini? Percaya aku jadi. Ya. Katur nggak mau? Dia dia kata percaya sama aku, nambah tala aja kau percaya. Ya tanya aja tala. Nah, poin dia ke-13. Gitu. Mungkin menyebut. Rapin tua. Yes. Ah, promise lo lah. Abi ye tu lalu kelanti hau benau ni. Oh ya, jadi itu. Iya bedas. Iya bedas. Bodia. Abi kau jangan Ya bujur. Aku bilang aman. Aku nyala di mana kekuatan ini kalau Ya. Alat perlengkapan tidur. Yahudi komentar jadi. Payawang. Tejek tanah. Jadi tejek tanda. Jangan tanda ni. Jadi tecek kawan. Jadi tecek kawan. Mohon komentar hello. Ya. Oh, komentar. Jadi, Oke. Jadi aduh kayaknya mata nyuruh kau tadi buang. Bukan payahan salah kya, tapi itu tege lu. Ya. Jadi. Jadi nak. Endil. Ya, oke. Ya. Ya, lanjutlah. Ya, lanjut. Nomor pilih. Nah, Nomor 15. ini dia. Dia tahu. Ini dia. Ada itu nomor 15 teh. Pulau Ngandung teh. Ya. Pulau Ngandung atau pengenan janda. Ya, Bu, kita menikmati. Bukakan. Jangan. Awi bukti dari KHT tetap banyak keluar. Kau kerja wadah tendona. Wadah na bagi. Ya. Pulau Ngandung. Bagi wadah kemarin. Jadi tuh, Bagi. Pulau Ngandung tuh jadi cek tuh ya pilihan dulu dua penyala lah. Ya bukti. Yang bagi yang bukti. Ya, bukti. Ya kan pilih gitu. Tapi di pusat nanti ada dulu. Mantap mah. Jadi jalan resmi kedua belah pihak tuh merawai akan kula bebuhan kebisahan dia supaya anda jadi rumah uras itu ia menikmati Pulau Kandung. Oke, tanda deal. Yuk nampak tanda. Iya. Ya. Jadi deal nomor 15. Lanjut Bang. Lanjut. Nomor 19. Bangkang Nasung Pulau Garanuhi. Tegana. Nah ini. Woi. Nah. Ya, mudah-mudahan katwe. Hai. Bah. Pulang Terima urus kasih kita Bang. yang punya. Bangkang Nasung Pulau Garanuhi. Udah tadi. Enak kau minum. Ya, teh. Ya ilah lanolong apa jahat Iya. gitu teh. Jadi nampak tanda. Hei. Tanda deal. Tanda deal. Ya. Nomor 17. Ya. Duit terus. Oh iya. Ya. Oh iya. 100.000. Nah, jepang jahat we. Ya. Ke jahat we tu na Oke. jadi bahannya mirip ke bahannya neser. Ya. Harum. Nih ya tuh. Nah, hijau terakhir itu tuh. Ya teh batu kaca 50 kaki berang ada. Karena Tapi akan dibayar pada saat kajian nanti. Batu kaca. Ya. Tapi tuh mah harus kita ada bukti ini. Itu akan itu. Itu pihak bawi dapat ada bukti. Batu kaca. Tempuh kati barang ada tuh disanggupi itu. Dan waktu pekerja menentu kare TGI kesepakatan antara kedua belah pihak ukur kopi itu bayar lalu ya tidak disebut di atas nomor 1 sampai poin nomor 17 sudah bayar lunas oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada saat perkawinan secara adat ini dilaksanakan. Nah silahkan kami jadi lunas mantir adat terus ngumpul ke polis terus dapat menukitun tahu hingga rukun damai kilau panjung terus sebut kitun kilang dulu.
Perjanjian kawin. Pertama, saya nama Wildianto ST. Pihak pertama telah mengambil perempuan yang bernama Nike Ardila SKPNS. Pihak kedua menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji mencintai dan memelihara dia baik dalam keadaan suka maupun duka, serta tidak menceraikan dia selama hidupnya kecuali kematian yang memisahkan saya. Saya Nike Ardila SK Plus. Pihak kedua telah mengambil laki-laki yang bernama Wildianto SP. Pihak pertama menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji mencintai dan memelihara baik dalam keadaan suka maupun duka, serta tidak menceraikan dia selama hidupnya kecuali kematian yang memisahkan saya. Mantap. Ketiga, Harta benda yang diperoleh pihak pertama dan dalam pihak kedua selama berumah tangga adalah menjadi hak bersama, dan apabila dalam menjalani kehidupan berumah tangga salah satu dari kami berdua meninggal dunia, maka pengaturan harta benda diatur sebagai berikut. Jika kami anak, maka seluruh harta benda barang berupa tangan yang diperoleh selama hidup berumah tangga akan dibagi dua. Satu bagian anak untuk anak kami dan satu bagian menjadi hak kedua orang tua kami, masing-masing setengah bagian. B. jika selama kami menjalani kehidupan berumah tangga tidak memiliki anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dibagi dua sama banyak jika kami bercerai. Tetapi jikalau kehidupan berumah tangga ada yang meninggal dan tidak dikaruniai anak, maka harta benda akan dibagi dua, sebagian menjadi hak milik yang masih hidup dan sebagian lagi diserahkan kepada ahli waris orang tua yang meninggal. Nanti Terus. Lanjut ke mantir adat dibaca mak. Bukan Empat, apabila di kemudian hari terjadi perceraian dalam berumah tangga, maka A. Jika terjadi kekerasan dalam berumah tangga atau KDRT sehingga mengakibatkan pihak pertama atau pihak kedua merasa keberatan atas tindakan tersebut, maka akan ditindak secara hukum adat serta hukum pidana yang berlaku saat ini. Jika hukum adat akan dikenakan sanksi singer atau adat sebesar 15 juta rupiah dibayar kepada pihak yang tidak bersalah kalau terjadi perceraian. Tetapi jika tidak bercerai, maka adanya suatu perjanjian yang tertulis mengikat antara pihak pertama dan pihak kedua sebagai pegangan. B. Bagi pihak yang sengaja melanggar atau berbuat kesalahan yang menodai kebahagiaan berumah tangga sehingga terjadinya perkawinan dengan pihak yang lain sampai terjadi perceraian, maka pihak yang dianggap bersalah akan dikenakan sanksi singer dan membayar kepada pihak yang tidak bersalah sebesar 50 juta rupiah. sedangkan C. Harta benda atau barang berupa tangan yang diperoleh menjadi hak anak dan hak yang tidak melakukan kesalahan. D. Pelaku atau mas kawin tetap menjadi hak penuh milik kedua
milik pihak Pihak kedua. istri. Apabila di kemudian hari ada terjadi permasalahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, maka kami sepakat akan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan, maka kami serahkan penyelesaiannya melalui lembaga adat yang berwenang untuk menanganinya. Demikian surat kawin adat menurut adat Dayak Kalimantan Tengah yang ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun atau oleh siapapun dan ditandatangani bersama di atas meterai di hadapan orang tua ahli waris serta saksi-saksi dari pihak pertama dan pihak kedua. Dikukuhkan perkawinan secara adat oleh mantir perdamaian adat serta disahkan oleh damang kepala adat Kecamatan Tewah sebagai pegangan oleh masing-masing kedua di kemudian hari. Satukan kita, karena semua inilah rencananya. Apapun yang akan terjadi di hadapan kita, selalu berserah kepadanya. Ku hidup denganmu selalu
Ikaw teh bukti lembaran kau resah. Betul ya? Ya. Coba. Bola bau. Ya. Bukan tidak, ia ke pihak pertama. Nanya makan indom kah? Apa ia punya? Foto dulu, tahan. Oke. Ya, mantap. Oke. Mantap. Surat tuh anakku nampak Ya. dan dia tahu buka, Ya. dia tahu buka. Matir adat Kedemangan Kecamatan Teba mengukuhkan perkawinan secara adat Dayak Willianto Esti dengan Nike Adila sah menurut perkawinan secara adat Dayak Kalimantan Tengah. Kami terima. Sah. 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 Kamu sah, silakan. Kaulah satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Kaulah satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Yang telah Dia satukan takkan kupisahkan. Kau dan aku akan berdua selamanya. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta. Ibadah pernikahan atas Nike Ardila dan Wildianto jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang ada dan tampak dalam kehidupan kami hari masa ini. Kami bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan membangunkan kami dengan keadaan segar, sehat, dan limpah sukacita untuk kami bersama-sama tiba di gereja Tuhan, yang mana pada saat ini ada saudara kami berdua, anak kami, sahabat kerabat kami yang hendak dipersatukan di dalam ikatan pernikahan oleh Tuhan. Dalam doa, ucapan selamat dan apapun itu yang boleh keluar dari mulut dan hati kami bagi mereka adalah ungkapan yang dapat membuat mereka pun merasa bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus karena kasih dan kemurahan itu. Engkau juga turut hadir ambil bagian di dalam prosesi demi prosesi pada saat ini di dalam ikatan janji pernikahan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan untuk hidup yang oleh Tuhan berikan bagi kami hari ini, dan kami meminta pertolongan kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati agar Tuhan memberikan kelancaran dari awal, pertengahan hingga berakhirnya prosesi pernikahan ini. Terima kasih karena kasih dan kemurahan itu kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami yang akan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan akan belajar apa itu firman Tuhan yang boleh kami hari ini dapat daripada Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berkati hamba-Mu pula yang akan menyampaikan firman ini. Kiranya bibir mulutnya Tuhan murapi, agar firman Tuhan yang boleh keluar itu kami dapat temukan di dalam diri kami dan kami lakukan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sidang berbahagia yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita tiba dan datang kita menghadiri pernikahan saudara kita berdua, Dita Ardila dan juga saudara Wildianto. Kami bersyukur Bapak Ibu karena Tuhan menemukan saudara berdua ini. Kami ingat waktu bulan berapa kami ibadah di rumah keluarga Bapak Orlain. Jadi pada saat itu Bapak Orlain katakan ketika di dalam ibadah untuk berdoanya seperti ini, Bapak Pendeta, kami mohon doakan dikit gitu. Karena usianya juga sudah hampir 30 bahkan naik. Jadi belum juga mendapatkan pasangan hidup. Terus kami bilang kepada Bapak, oke, Pak, saya akan mendoakan kakak. Setelah saya berdoa dan juga kita selesai ibadah, kemudian beberapa bulan kemudian kami mendengar kakak sudah punya pasangan. Lalu senang sekali kami. Dan sampai pada saat itu bersurat dan sebagainya, kami diundang oleh Bapak dan juga ibadah singkat. Jadi kami bersyukur begitu. Karena setiap doa kita dan juga bukan hanya doa kami, beliau juga sudah pasti berdoa begitu meminta pasangan hidup kepada Tuhan, dan Tuhan hari ini terbuka di dalam ikatan pernikahan. Tidak menyangka begitu. Pasti mereka berdua juga ya, sangat merindukan hari-hari seperti ini. Betul, Bapak? Kak? Iya. Ya Bapak Ibu sedang yang berbahagia diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai perenungan firman Tuhan kita hari ini, kami mengambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal yang ketiga
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan kita di dalam Perjanjian Baru 1 Petrus pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Jika sudah mendapatkan, kita katakan amin. Masih sedikit ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat pertama sampai ke-7. Kami rindu untuk kita membacakannya secara responsoria, Bapak Ibu melayani bergantian di dalam pembacaan Alkitab ini. Kami membaca di ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca di ayat yang kedua, kemudian di ayat yang ke-7 nanti kita baca bersama. Baiklah, kami akan memulai pembacaan Alkitab ini yang pertama, ayat yang pertama. Perikop di atas hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Perhiasan janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang tidak indah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Kita baca bersama. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Perlakukan mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya kamu berjalan terhalang. Sedemikiannya pembacaan Alkitab kita yang berbahagia, dan kita yang membaca, merenungkan, dan kita yang melakukan firman Tuhan di hari masa ini. Amin. Bapak Ibu sidang yang berbahagia, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kalau kita baca secara seksama dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 itu, ya, secara khusus digambarkan oleh Rasul Petrus mengenai sikap daripada istri atau dalam hal ini perempuan begitu di dalam kehidupan berumah tangga. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada kita sekalian sebenarnya pada saat ini pun masih relevan, Bapak Ibu. Masih bisa kita temui dan kita jumpai apa yang dikatakan Rasul Petrus. Padahal Alkitab ini, firman Tuhan ini kira-kira sudah 2000 tahun yang lalu. Sudah lama, sudah beberapa generasi, sudah puluhan generasi, yang mana di dalamnya menggambarkan tentang hidup berumah tangga. Nah, Bapak Ibu sidang yang berbahagia, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat dulu latar belakang dari penulisan kitab Petrus ini. Kita melihat bahwa Rasul Petrus pada saat itu hidup di dalam suatu sistem, ya, hidup dalam suatu tatanan di mana yang menentukan setiap kehidupan itu adalah dari negeri atau bangsa Romawi. Dari bangsa Romawi yang hidupnya dipenuhi dengan peperangan, kekerasan, penjajahan dan sebagainya. Jadi hidup di dalam tatanan bangsa Romawi. Seperti apa pendeta hidup tatanan Romawi? Oke, saya akan jelaskan sedikit Bapak Ibu. Jadi menurut tatanan bangsa Romawi, secara umum laki-laki itu yang superior, yang bertindak harus dengan dirinya sendiri tanpa melibatkan istri, anak, budak dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan sistem patriarkal begitu. Jadi laki-laki semua yang menentukan. Laki-laki semua yang memberikan arahan dalam hidup rumah tangga mereka. Ketika dibutuhkan untuk berperang, laki-laki yang maju. Anak perempuan tidak boleh ikut. Misalnya dalam suatu keluarga, Bapak Ibu, panggilan dari negara untuk berperang. Misalnya di situ ada keluarga, ayah, ibu, 2 anak. Misalnya anak-anaknya ini semua perempuan. Yang berperang siapa? Tentu saja ayahnya.
Namun berbeda misalnya ketika ada ayah, ibu, anaknya laki-laki yang pertama sudah dewasa, kemudian yang kedua sudah dewasa laki-laki. Mereka berdua anak-anak inilah yang ikut berperan begitu. Jadi ayahnya dan ibunya di rumah hanya tinggal menunggu apakah mereka pulang dengan utuh atau hanya nama begitu. Jadi semua yang dilibatkan di dalam tatanan romawi adalah laki-laki, adalah orang yang dianggap paling kuat di dunia ini. Itu tatanan romawi di dalam keluarga. Pada saat itu Bapak Ibu berbicara oleh Petrus di dalam suratnya ini tentang hidup bagaimana di dalam suatu keluarga Kristen begitu. Jadi lebih dikhususkan, lebih dikerucutkan kembali. Itu tadi kan sudah di dalam kehidupan tatanan yang baru, yang lama begitu, yang semuanya diatur oleh bangsa Romawi. Namun Rasul Petrus mengatakan juga bahwa ada satu tatanan yang betul-betul harus dilakukan, dikuasai oleh kita sebagai orang percaya, oleh orang Kristen. Jadi tatanan itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus bagi kita hari ini. Dikatakan perempuan begitu haruslah menjadi istri yang tunduk kepada suaminya. Itu yang pertama. Tentu saja Bapak Ibu kalau kita melihat dari yang dikatakan oleh Rasul Petrus, untuk perempuan banyak sekali sih begitu. Untuk perempuan kenapa harus lebih banyak yang menjadi tugasnya begitu? Kenapa laki-laki hanya di ayat yang ke-7, laki-laki hanya menghormati istri sebagai pasangannya, sementara kami yang perempuan haruslah hidup di dalam kesederhanaan begitu, haruslah hidup di dalam menjaga sesuatu yang ada di dalam keluarga. Kenapa tidak sama-sama bagaimana ini pemerintah? Bapak Ibu kami jelaskan sedikit. Rasul Petrus berbicara demikian bukan berarti kaum perempuan itu diduakan, bukan berarti laki-laki hanya satu saja dari fungsinya. Ternyata laki-laki dan perempuan, apa yang dikatakan Rasul Petrus itu sama sebagai keluarga Kristen. Kita harus berbeda dari keluarga-keluarga yang bukan orang percaya. Harus berbeda hidupannya. Hidupan kita harus dituntut untuk saling mengasihi, saling mentaati, saling menghormati dalam satu dengan yang lain. Artinya apa yang dikatakan Rasul Petrus bagi kita Bapak Ibu adalah saling melengkapi. Tidak ada laki-laki yang sempurna, tidak ada perempuan yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada. Kita sebagai mana manusia yang lain, kita juga tidak sempurna. Maka dari itu Rasul Petrus mengatakan bahwa ketidaksempurnaan si perempuan ini haruslah hidupnya di dalam keluarga mengerti bahwa ia adalah perempuan yang tidak sempurna, harus melengkapi suaminya, harus hidup di dalam Kristus, harus hidup di dalam kasih dan kemurahan Kristus yang mana ditunjukkan oleh istri, yaitu tunduk kepada suami. Dikatakan oleh Petrus bahwa Sarah pun demikian kepada Abraham. Bahkan si Sarah mengatakan Abraham itu adalah tuannya. Bukan berarti Sarah itu tunduk kepada Abraham karena ia takut dengan Abraham, Bapak Ibu. Tidak. Bukan karena Abraham pada saat itu adalah laki-laki yang perkasa, yang kuat, yang takut akan Tuhan. Ketika di hari perempuan itu akan meninggal, tidak. Justru ketika Sarah pada saat itu melihat dan ia taat kepada Allah, oleh karena Roh Kudus Allah, ia patuh kepada suaminya. Ia menginginkan yang terbaik dari suaminya. Ia hidup di dalam kehidupan yang pada saat itu mengalir bagaikan air. Kalau air Bapak Ibu kalau mengalir di sungai begitu, ia akan mengalir sampai kemanapun ketika ada dataran yang rendah. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Sarah ini, Bapak Ibu. Ia hidup di dalam suatu ketaatan kepada suaminya, hormat, tunduk kepada suaminya. Bukan karena ia takut dalam tanda kutip kepada suaminya, tetapi karena ia dikasihi Tuhan. Ia melihat ada Tuhan juga di dalam suaminya itu. Ia melihat ada kuasa Kristus, ada kuasa Allah di dalam suaminya itu. Maka dari itu ia tunduk kepada suaminya, bukan karena takut, tetapi karena ia melihat Allah.
Begitu juga kepada suami di ayat yang ke-7. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sidang yang berbahagia diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kalimat ini kita bisa melihat suatu kebijaksanaan itu seperti apa begitu di dalam keluarga, di dalam menyayangi istri. Bagaimana caranya? Tentu saja dikatakan oleh Amsal bahwa kebijaksanaan itu tidak bisa kita peroleh dari manapun. Tentu saja kebijaksanaan itu kita peroleh dari apa yang kita minta kepada Tuhan, dan itu yang kita dapatkan daripada Tuhan. Bijaksanaan itu dari Tuhan. Kita bijaksana, kita hidup, dan kita tahu bahwa istri kita mengasihi kita, bahwa kita juga mengasihi kita, dan ia adalah yang kita pilih selama ini. Jadi kita harus ingat Bapak Ibu bahwa keluarga Kristen bukan keluarga yang sistem patriarkal, bukan laki-laki yang senantiasa harus suaranya didengar begitu. Begitu juga dengan perempuan, istri. Ketika apa yang dikatakan oleh istri benar, ya kita harus mengikuti itu. Ketika kita apa yang kita pikirkan, kita anggap benar lalu salah di dalam perjalanannya, lalu kita menyalahkan istri kita karena tidak mau membantu, itu juga salah Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kita di rumah begitu, kami melihat orang tua kami begitu ya, karena kami belum berkeluarga. Jadi kami melihat di rumah, di orang tua kami sendiri, ini contoh begitu. Jadi ketika mereka hidup berkeluarga sampai kira-kira 25-26 tahun ini, dalam kehidupan rumah tangga mereka, bukan berarti tidak ada cekcok, bukan berarti tidak ada yang namanya perkelahian. Ada begitu. Tetapi mereka bisa menyelesaikan itu dengan apa? Dengan menghormati antara satu dengan yang lain, dengan komunikasi antara satu dengan yang lain. Itu penting Bapak Ibu. Karena di situ ada kebijaksanaan tadi di dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian dalam tatanan kehidupan di rumah seperti apa? Biasanya Bapak Ibu ketika ibu saya tidak sempat, ketika ada orang datang bertamu, bapak saya yang buat kopi, yang buat teh begitu. Tidak melulu menunggu ibu saya. Begitu juga misalnya setelah makan, ya, ketika ibu saya tidak sempat, bapak saya yang mencuci piring dan sebagainya, dan saya membantu. Itu pun harus disuruh dulu Bapak Ibu. Nah, dalam artian begini Bapak Ibu, dalam satu rumah tangga tidak ada yang namanya pekerjaan laki-laki dan tidak ada yang namanya pekerjaan perempuan. Semuanya sama. Kalau bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau tidak bisa, kita tidak sempat, ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin istri kita tidak bisa melakukan itu, kita tunggu dulu begitu. Kalau sudah kita selesai, kita inisiatif mengerjakannya. Misalnya kalau di rumah. Nah, itulah Bapak Ibu yang sebenarnya dikatakan oleh Petrus, Rasul Petrus tentang ikatan pernikahan suami istri Kristen di dalam tatanan dunia ini. Dan hari ini juga masih relevan sebenarnya. Terkadang kita menganggap diri kita laki-laki itu lebih berkuasa di rumah, begitu. Sementara istri dan anak kita, ya, adalah di bawah kita. Kita tidak mau hidup di dalam mempercayai apa yang istri kita katakan. Kita tidak percaya misalnya untuk mengelola keuangan dengan istri kita. Jangan sampai hal demikian terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kasih Kristuslah yang menuntun kita di dalam ikatan pernikahan pada saat ini. Kita tahu bahwa Kristus hidup di dalam rumah tangga kita. Kita tahu Kristus yang menjadi lampu dalam hidup kita, dan kita pergunakan itu supaya kita bisa hidup di dalam kehidupan sebagai suami istri, yang mana di dalamnya adalah suami istri Kristen, yang kita berbeda dari suami istri yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Saya Widianto mengambil engkau, Siti Ardila menjadi istriku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Saya Siti Ardila mengambil engkau Widianto menjadi suamiku. Saya berjanji untuk mengasihimu dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam kedukaan maupun kesukaan, sampai kematian memisahkan kita. Oleh karena saudara berdua, Widianto dan
dari keadilan telah mengikrarkan perjanjian yang suci dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, maka saya terbuka dengan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormati dengan keseluruhan hidupku. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati, memelihara dan melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dalam dunia ini dan juga mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Sadarnya, kemudian cium keningnya, silakan. Ya Bapak Ibu, sidang yang berbahagia, mereka sudah diberkati dalam ikatan pernikahan kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Gantian nanti ibunya mungkin diatur pada ibu dulu, kemudian bergantian kepada ayah. Langsung. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu. Bisa dicium juga. Ada aku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu menegaskanmu. Semoga dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga selalu hidup damai dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memberkati dan memperbuka keberkatan nikah saudara kami. Semoga diberkati oleh Tuhan. Kami keluarga kembali lagi mengundang Ibu Bapak dan Teman untuk kembali kita akan beribadah habis pulang dari gereja ini di rumah sebagai ibadah ucapan syukur telah terlaksananya hubungan dan keberkatan nikah saudara kami berdua. Dan kembali kami mengundang juga dalam sesinya jam 12. Semoga berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya akan nyanyikan sebuah lagu yang tadi untuk saudara kami berdua. Selamat menuju baru saudara kami Wildianto. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikan janji setia di hadapan Tuhan dan umatnya. Kau kini jadi satu
besertamu, berkatnya melimpah itu doaku. Besertamu, berkatnya melimpah itu doaku. Ya, dan terima kasih. Terima kasih Bu Ketua Jemaat. The day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. I love you for 1,000 One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000